Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good golden morning, Migunani people. Bomberbee merupakan sebuah formula yang perlu diingat dan dipraktekkan teman-teman saat mendelivery training. Formula ini akan memudahkan teman-teman dalam mempraktekkan 3 peran utama seorang trainer yang berupa 1. Creating safe learning environment, 2. Respond learning need, dan yang ketiga, promoting behavior change. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Bomberbee, huruf B sendiri merupakan kepanjangan dari bank. Kemudian O-nya adalah outline, M-nya adalah message, B-nya adalah bridge, E-nya adalah example, R-nya adalah repeat, dan ditutup dengan huruf B yang kepanjangannya juga bank. Dengan mengaplikasikan Bomberbee, maka Anda memiliki keahlian dalam membuat modul pembelajaran dengan mazhab instructional design. Namun ingat, keahlian saja tidak cukup, karena fungsi kita di LND bukan hanya mendeliver learning program, namun juga memanage subject matter expert yang akan menjadi trainernya. Artinya, keahlian untuk mendeliver modul dengan formula Bomberbee tidak hanya cukup dimiliki oleh tim LND, namun juga oleh subject matter expert. Problem yang muncul pun ternyata tidak hanya tentang keahlian deliver modul yang dilakukan oleh subject matter expert. Namun, di sisi lain, itu bukan merupakan job desk subject matter expert. Sehingga akan menjadi dilema. Kebutuhan learningnya banyak, namun trainer yang mengajar tidak ada. Lagi-lagi alasannya klise. Tidak ada subject matter expert yang bersedia. Apalagi kalau modulnya adalah modul soft skill. Lebih banyak lagi yang menolak untuk mendeliver modul tersebut. Alasannya, lawang soft skill saya saja belum bagus banget, malah diminta untuk mengajarkan soft skill kepada orang lain. Lalu, bagaimana solusinya? Dari pengalaman yang kami lakukan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar karyawan kita mau menjadi trainer di perusahaan. Berikut adalah caranya. Langkah pertama, kita memang perlu mengidentifikasi orang-orang yang memiliki passion untuk berbagi dan memiliki keahlian teknikal. Pastikan kita memiliki list nama tersebut, sehingga di suatu saat kita membutuhkan seorang trainer untuk mendeliver modul tertentu, kita langsung bisa mendapatkan trainernya. Langkah kedua, merayu para subject matter expert untuk berkenan memberikan sharing pengetahuan yang dimiliki. Tugas berat LND ada di sini karena tidak semua subject matter expert akan secara sukarela melakukan sharing pengetahuannya. Di beberapa organisasi, kemudian membuat semacam benefit untuk para subject matter expert yang berkenan untuk sharing pengetahuannya. Sebagai contoh, organisasi tersebut memberikan fresh money sebagai bayaran atas kesediaan subject matter expert untuk menjadi trainer. Hitungannya bisa berupa jam training, di mana setiap 1 jam delivery yang dilakukan, perusahaan akan memberikan penghargaan sebesar sekian rupiah. Di SBI sendiri, kami sebisa mungkin tidak memberikan subject matter expert yang mendeliver materi dalam bentuk uang. Ada beberapa pertimbangan kenapa SBI tidak memberikan benefit berupa fresh money. Di antaranya adalah 1. Kami mengantisipasi seandainya budget learning mengalami perubahan yang signifikan. Utamanya adalah budget learning dikurangi. Bisa dibayangkan saat budget berkurang, akhirnya berdampak pada program learning yang tidak bisa jalan. Karena LND tidak bisa memberikan benefit kepada trainernya. Yang kedua, kami juga mengantisipasi dampak psikologis. Bayangkan saat tahun ini penghargaan yang diberikan kepada trainer per jam adalah 25.000. Dan selama 5 tahun tidak ada kenaikan benefitnya. Rasa mendapatkan 25.000 sekarang dengan 5 tahun yang akan datang tentunya akan berbeda. Motivasi subject matter expertnya pun akan berbeda. Yang ketiga, kami juga mengantisipasi dampak psikologis lain. Bayangkan seandainya kita memberikan penghargaan benefit, namun akhirnya karena satu dan lain hal, benefit ini dihilangkan. Bisa-bisa para internal trainer tersebut atau para subject matter tersebut akan mogok tidak memberikan training. Bagaimanakah akhirnya SBI merayu para subject matter expert menjadi internal trainer? Benefit yang kami berikan berbentuk intangible. Kami membuat Facilitator Day. Event ini dibuat setahun sekali. Dengan mengundang seluruh trainer yang pernah berkontribusi dalam mendelivery training di SBI. Facilitator Day ini adalah pestanya para trainer. Kita memberikan penghargaan berupa fasilitator terbaik, fasilitator dengan jam tertinggi, most wanted fasilitator, dan lain-lain. Penghargaannya pun kemudian berbentuk barang. Pilihan kami memilih barang karena nilainya tersamarkan.
dan kita memilih barang yang bisa jadi terlihat mahal. Sampai saat ini, rayuan fasilitator day tersebut masih cukup efektif dalam merayu internal fasilitator kita untuk berkenan mendelivery training. Demikian pengalaman kami dalam mengencourage internal trainer untuk mendeliver training. Bagaimana dengan internal trainer di perusahaan teman-teman? Yuk sharing best practice-nya. Stay tune dan sampai bertemu kembali di channel Microlearning L&D Kadewa Guruan edisi selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.